Akhirnya bos besar sudah diizinkan pulang dari pihak rumah sakit. Maisie belum banyak bicara dengan bos besar. Ia hanya mengantar ke tempat penjemputan mobil. Karena selama ini bos besar hanya sekali-kali saja memakai sopir pribadi. Bos besar lebih sering menyetir sendiri. Jemputan sudah menunggu dari tadi. Maisie pun pamitan pada bos besar untuk pulang. Ia pun berpesan agar Bapak Marzegas tetap jaga kesehatan. Bapak Marzegas hanya mengucapkan terima kasih. Bapak Marzegas pun bersama asisten rumah tangga masuk ke dalam mobil. Mobil pun mulai berjalan. Maisie pulang ke rumah dengan sepeda motornya. Tibalah ia di rumah. Jarum jam menunjukkan pukul 4.30. Ia pun bergegas ke kamar mandi. Karena ia terasa lelah seharian banyak berjalan. Malam ini Maisie harus banyak beristirahat. Sebab besok ia harus masuk kerja dan juga ia mau ke toko. Hari sudah pagi. Maisie sudah siap berangkat kerja. Sekarang ini ia tidak lagi naik angkot. Karena ia sudah beli sepeda motor. Agar tidak sering telat seperti selama ini. Pekerjaan hari ini tidak begitu sibuk. Ia banyak berbincang dengan rekan sekantor. Regita pun selalu hadir di mana Maisie berada. Mereka lagi asyik bercanda. Terlihat oleh Maisie. Atasannya berjalan mendekati mereka. Dia adalah Jackie. Yang selama ini selalu berusaha mendekati Maisie, tapi Maisie tidak pernah memberi sinyal. Hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Jackie pun duluan menyapa. Apa kabar semua? Cuma Regita yang menjawab. Baik-baik saja Pak. Syukurlah kalau begitu, sahut Jackie. Oh ya, beberapa hari ini tidak kelihatan kamu Maisie. Emangnya kamu kemana? Tanya Jackie. Saya selalu cepat pulang. Karena saya ada yang dibesuk ke rumah sakit. Memangnya siapa masuk rumah sakit? Tanya Jackie lagi. Teman almarhum ayah saya. Maisie berbohong. Kenapa tidak cerita sama rekan-rekan kita? Karena Om sakit biasa, jawab Maisie. Tidak terasa sudah berapa jam mereka bercerita. Bercanda. Akhirnya mereka sudahin dulu. Karena sudah masuk jam kerja. Mereka pun sibuk dengan komputernya masing-masing. Kalau lagi kerja, seperti tidak ada waktu untuk bercanda. Hanya tersisa 30 menit lagi waktu pulang. Semua pekerjaan sudah selesai. Semua pegawai sudah bersiap-siap mau pulang. Bel yang ditunggu-tunggu sudah berbunyi. Sebelum pulang ke rumah, Maisie menyempatkan diri untuk mampir ke tokonya. Tiba di toko, karyawannya belum tutup. Masih persiapan. Maisie pun bertanya pada salah satu karyawan yang ia percayai. Bagaimana perkembangan hari ini? Sangat baik Bu, jawab karyawannya. Syukurlah kalau baik, jawab Maisie. Hari sudah sore, kalau sudah beres semua, silakan kalian pulang untuk beristirahat. Besok buka seperti biasa. Siap Bu, jawab karyawannya, sambil memberikan catatan hasil penjualan hari ini. Toko sudah tutup. Mereka pun pulang ke rumah. Tepat pada hari Minggu. Semua pegawai libur kerja. Begitu pula Maisie. Hanya duduk-duduk saja di toko. Karena karyawannya semua pada libur. Tidak disangka ia sedang asyik main handphonenya. Terdengar suara mengucapkan salam. Ia pun langsung menjawab. Ternyata yang datang ke toko adalah Bapak Marzegas. Ia pun mempersilakan Bapak Marzegas duduk. Bagaimana kabarnya Pak? Sudah sehat? Tanya Maisie. Iya, Bapak sudah sehat. Kemarin itu mungkin karena Bapak terlalu capek. Iya Pak, sahut Maisie. Lain kali Bapak harus banyak istirahat. Iya, Dot maunya begitu. Tapi untuk sekarang belum bisa. Karena masih banyak yang harus diurusin. Ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya kamu bisa tahu? Bapak sedang dirawat di rumah sakit kemarin Maisie. Tanya Bapak Marzegas. Ceritanya kan Bapak kasih kartu nama waktu itu. Jadi karena saya penasaran, saya cari alamat yang ada di kartu nama itu. Akhirnya ketemu. Untuk memastikannya, saya bertanya sama security yang sedang berjaga. Security pun bilang benar alamat yang saya cari. Akhirnya security menelpon pegawai staf. Staf bilang bahwa Bapak sedang dirawat di rumah sakit jantung. Berawal dari itu saya langsung datang ke rumah sakit. Ternyata benar Bapak sedang terbaring di ruangan ICU. Ternyata benar Bapak sedang terbaring di ruangan ICU. Begitulah ceritanya Pak, jawab Maisie. Oh iya, Bapak belum tahu siapa namamu? Maisie Pak, dengan singkat Maisie menjawab. Kenapa Maisie nekat mengorbankan waktu?
cuma untuk menjaga Bapak di rumah sakit. Niat saya cuma mau membesuk saja dari awal. Tapi setelah saya melihat Bapak terbaring, saya ingat kedua orang tua saya. Di waktu mereka dirawat di rumah sakit, dan juga saya tanya dengan asisten tentang keluarga Bapak, tidak ada yang tahu. Di saat itu saya berniat mau menjaga Bapak sampai siuman. Bapak banyak mengucapkan terima kasih pada Maisie. Iya Pak, sama-sama. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Maksud Bapak nyuruh saya datang ke alamat perusahaan Bapak kemarin itu Pak? Tanya Maisie. Kebetulan saya lewat di depan toko kamu. Bapak melihat ini toko baru buka. Itulah sebabnya Bapak mampir. Bapak pun melihat Maisie. Orangnya benar-benar mau maju. Jadi Bapak bisa bantu barang. Berapa banyak Maisie mau? Pembayarannya setelah barang sudah terjual. Itu sebenarnya maksud Bapak nyuruh datang ke perusahaan, supaya Maisie bisa melihat sendiri. Kalau cuma cerita Bapak saja mau bantu, mungkin Maisie tidak percaya. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan Bapak Marzegas, secara produksi dan permintaan sangatlah tinggi. Namun dalam laporan keuangan tercatat merugi. Bapak Marzegas selaku pemilik perusahaan merasa bingung. Apa ada yang tidak beres manajemen sekarang ini? Pikir Bapak Marzegas. Jadi Bapak Marzegas punya ide untuk mengetahui apa yang terjadi di kantor. Tapi mulai dari sekarang, Bapak tidak bisa bantu Maisie seperti rencana Bapak semula. Padahal Maisie telah berharap Bapak bisa bantu dia. Maisie pun tidak menunjukkan rasa kecewa sedikit pun sama Bapak Marzegas. Bapak punya rencana kalau Maisie bisa. Bapak sudah tua. Tidak ada yang bisa melanjutkan usaha Bapak sekarang ini. Sebenarnya Bapak punya 5 perusahaan besar. Semua perusahaan bergerak di bidang garmen. Jadi maksud Bapak, Maisie kerja sama Bapak untuk bagian di kantor. Itu pun kalau Maisie mau. Masalah gaji tidak usah dipikirkan. Maisie pun bingung untuk membagi waktu. Karena ia kerja di kantor perbankan setiap hari. Cuma hari Minggu yang libur. Padahal Maisie sangat berminat kerja di kantor Bapak Marzegas. Maisie pun menjawab, saya pikirkan dulu Pak, nanti 2 atau 3 hari saya kabarin Bapak. Karena saya sekarang kerja di kantor perbankan, cuma hari Minggu liburnya. Kalau begitu Bapak tunggu keputusanmu. Kalau begitu Bapak permisi dulu. Iya Pak, jawab Maisie. Maisie pun minta nomor telepon Bapak Marzegas, sebelum Bapak Marzegas pulang. Setelah Bapak Marzegas pulang, Maisie bertambah bingung untuk mengambil keputusan. Mana yang harus diambil? Apa lanjutkan bekerja di kantor perbankan atau pindah kerja sama Bapak Marzegas? Akhirnya Maisie memutuskan untuk kerja di kantor perusahaan Bapak Marzegas. Jadi di kantor perbankan Maisie harus mengajukan surat pengunduran diri. Pagi-pagi di hari awal minggu, Maisie tetap datang ke kantor tempat ia bekerja. Ia datang ke kantor hanya ingin ketemu atasan, untuk menyampaikan rencananya ingin berhenti bekerja. Waktu bekerja sudah dimulai. Semua karyawan pada sibuk dengan komputernya masing-masing. Lain sama Maisie. Ia naik ke lantai atas untuk ketemu kepala kantor. Ia pun diterima untuk menghadap. Maisie pun langsung menyampaikan maksud dan tujuannya langsung ke kepala kantor, bahwa ia mau berhenti bekerja. Kepala kantor pun tidak banyak pertanyaan. Dia cuma kasih saran buat surat pengunduran diri. Nanti Maisie masukkan ke bagian administrasi. Iya Pak, jawab Maisie. Maisie pun permisi. Maisie pun hari itu tidak bekerja. Ia langsung pulang setelah ketemu kepala kantor. Sampai di rumah Maisie menelpon Bapak Marzegas, mengabarkan bahwa ia terima tawaran Bapak untuk bekerja di kantor perusahaannya. Tapi menunggu surat pengunduran dirinya diterima kepala kantor. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus cerita selanjutnya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa di subscribe.